Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Lawisto Efrata Brutu. Di sini saya seorang pengawas lah, bisa dianggap sebagai pengawas di suatu perkebunan. Di sini saya ingin memulai debut YouTube saya. Ya, ini bukan untuk mencari AdSense atau apa. Saya cuma hanya mau memberikan sedikit sedikit pengalaman saya yang saya rasakan, dan dimulai dari sini saya akan merekam setiap perubahan atau mungkin ya minimal 1% lah dalam setiap video yang bisa berubah ya. Dan saya mengajak teman-teman generasi Z atau generasi milenial yang mungkin saat ini kita masih sering dipikat atau diatur oleh gadget atau telepon genggam yang saat ini merajai pikiran kita, di mana kita masih belum bisa mengatur waktu kita untuk memulai sesuatu yang kegiatan yang lebih produktif ya, dimana menurut saya menurut pengalaman saya, bahkan kita pada saat melakukan scroll di telepon genggam kita, dimana kita menonton video video pendek atau konten-konten pendek di beberapa sosial media yang saat ini populer di kalangan anak muda ya. Kita tidak usah mengucapkan contohnya, teman-teman pasti tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang membuat kita uh, lama memakan waktu di aplikasi tersebut ya. Jadi saya harap uh, pengalaman yang saya rekam dan perubahan-perubahan di mana saya akan posting per bisa dibilang per 1 minggu lah, supaya nanti teman-teman juga melihat dampak positif dari uh, tidak menggunakan gadget atau telepon genggam di sosial media secara berlebihan. Nanti sebenarnya ini adalah rekaman yang kesekian kalinya yang saya rekam, di mana saya lakukan perekaman ini untuk melatih public speaking saya, di mana semakin majunya zaman, semakin berkembangnya zaman, semakin modernnya teknologi, di mana public speaking itu diperlukan ya, karena teman-teman sudah pasti tahu banyak tenaga manusia yang sudah digantikan dengan AI atau apa kita bilang, atau bahkan robot ya, dimana kita juga harus bisa berkembang supaya dapat bisa menyaingi uh, baik itu AI maupun teknologi modern seperti robot ya. Bahkan saya sudah mendapatkan informasi terbaru juga yang mungkin ini harapannya juga tidak tidak seperti yang kita kira lah, supaya tenaga kita juga masih digunakan, supaya kita juga bisa memenuhi kebutuhan kita, dan tenaga kita dibutuhkan di suatu perusahaan supaya kita bisa melangsungkan kehidupan kita ke depannya, kita juga bisa sukses. Dan robot itu atau AI itu tidak digunakan sepenuhnya untuk digunakan tenaganya dalam suatu perusahaan atau bidang usaha industri, baik apapun itu, baik di bidang perkebunan ataupun industri pemasaran dan juga pengadaan barang ya. Kita juga harus bisa upgrade teman-teman, karena gadget ini dan sosial media ini sudah meracuni kita. Saya sering melihat dan menonton video-video edukatif yang mengajari saya, yang dimulai dari YouTube atau content creator yang memiliki akun di YouTube, contohnya Dira Aya, Success Before 30, dan Marcia's Mind, dan ada banyak lagi yang nanti yang akan saya share link maupun juga daftar-daftar nama-nama YouTube atau akun mereka, yang supaya teman-teman bisa menontonnya juga, supaya teman-teman juga termotivasi untuk berubah dan tidak menonton video-video pendek yang membuat teman-teman memakan waktu di tempat itu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa juga mengikuti jejak-jejak motivator-motivator itu ya, dimana mereka juga melalui masa-masa yang sulit, dan hingga sekarang mereka saya lihat masih terus memposting video-video edukatif yang bisa
membuat kita berubah baik secara mindset maupun dalam merubah diri kita dengan action ya. Karena kita seringkali melihat motivasi, tapi kita tidak bisa action. Inilah yang membuat kita stagnan dalam pergerakan untuk lebih maju lagi ya. Ini adalah rekaman pertama yang akan saya posting nantinya, ini tepatnya pada tanggal 3 Februari 2025. Saya harap teman-teman juga bisa mengikuti apa yang akan saya share nanti. Di deskripsi akan saya share nama-nama daripada YouTuber yang memberikan atau memposting video-video edukatif untuk kita bisa berubah. Dan saya harap dimulai dari sini teman-teman juga bisa lihat perubahannya, karena saya sebelumnya sebenarnya orang yang sering sekali menonton video-video pendek tersebut, yang membuat saya tidak bisa melakukan hal-hal produktif di luar dari itu, dan itu mengganggu pekerjaan saya. Dan saya mengambil keputusan, yaitu saya menghapus aplikasi-aplikasi itu yang saya rasa tidak perlu. Sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin mendapatkan penghasilan atau income dari aplikasi tersebut tidak masalah, tapi teman-teman yang hanya scroll saja ya, itu juga tidak memberikan fungsi atau tidak memberikan sesuatu yang tidak produktif lah untuk teman-teman. Dan di sini saya tidak akan cut supaya teman-teman bisa lihat saya bahwa hari ini, dimulai dari hari ini saya akan belajar public speaking supaya kedepannya juga bisa berubah. Dimulai ya kita bisa kita lihat lah dari cara saya yang berbicara terbata-bata dan juga sering sekali mengucapkan kata sebenarnya untuk orang yang sudah hebat dalam public speaking itu jangan terbiasa mengucapkan kata atau apalah. Dan saya pernah melihat juga ya, itu untuk mengatasi hal tersebut kita lebih baik berbicara lambat atau berbicara mengungkapkan suatu kata itu terlambat supaya bisa kita mengantisipasi atau memikirkan untuk kata yang selanjutnya kita ucapkan kepada audiens. Jadi pada video-video sebelumnya yang saya rekam itu saya jarang sekali melihat badan saya pada saat saya merekam diri saya di handphone ini. Jadi di sini saya akan mulai untuk melihat atau memandang diri saya di layar supaya saya juga bisa evaluasi baik dari itu gerakan tangan saya atau body language yang paling cocok untuk atau paling enak untuk dipandang pada saat berada di panggung monolog, menyampaikan suatu materi atau menyampaikan suatu hal motivasi. Dan saya harap ya itu mimpi saya juga bisa memberikan suatu gambaran yang baik dan memberikan suatu motivasi yang baik untuk bisa memberikan perubahan kepada teman-teman generasi muda saat ini. Karena selain daripada gadget itu, di luar gadget lah kita bilang, kita sudah mulai brutal dalam melakukan hubungan sebagai seorang dalam hal pacaran ya. Di sini dalam tanda kutip pacaran ya, di suatu kota di sana saya sudah lihat, sudah riset lah ya kita anggap, walaupun sebenarnya saya tidak merisetnya, cuman saya melihat beberapa akun atau konten-konten di suatu kota di sana memang sudah mulai jauh dari kata norma ya, kita bilang agama lah ya. Maaf kalau saya mungkin sedikit religius, mohon maaf juga untuk teman-teman yang sudah berada di kota yang sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin kalian anggap lumrah untuk dilakukan, seperti contoh berciuman atau berciuman atau berhubungan intim di luar nikah. Dan ya ini dilakukan bahkan di tempat umum. Dan saya lihat di video-video itu ya, tidak perlu saya ucap untuk konten atau nama akun YouTube-nya. Di video itu mereka tidak merasa ragu atau tidak merasa canggung untuk melakukan hal tersebut. Ini dimana memang zaman sudah berubah, tapi peraturan untuk
dalam hal religius atau agama itu tidak boleh kita pudarkan. Ya, jangan kita pudarkan apa yang menjadi peraturan atau suatu tombak yang harus kita ikuti supaya tiang agama kita tetap kokoh dalam dalam kehidupan sehari-hari di bumi ini, ya. Karena kita juga sebenarnya hidup di bumi ini meminjam, ya, meminjam tubuh untuk bisa menikmati, ya, sebenarnya kita tidak menikmati, ibaratnya kita di sini mengikuti suatu ujian supaya kita layak berada di surga sana, surga di tempat yang telah dijanjikan lah, ya, oleh Tuhan kita. Menurut saya juga, mohon maaf, saya tidak akan lanjutkan untuk yang mungkin terlalu menjurus ke suatu agama. Ya, saya lanjutkan untuk teman-teman yang mungkin masih saja terus scroll atau menonton video yang tidak edukatif atau tidak bermanfaat, ya. Teman-teman harus mulai berubah dari sekarang, karena hal itu tidak memberimu apa-apa, tidak memberikanmu juga uang ataupun membuatmu upgrade diri, ya. Terlebih malah itu membuatmu menjadi orang yang suka nolop di rumah dan tidak produktif, ya. Jadi saya harap teman-teman, saya mau ajak juga supaya bisa keluar dari zona nyaman di mana gadget itu menjadi suatu alat utama dalam menjalani hidup kita sehari-hari, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mulailah dengan hal-hal yang produktif untuk menghindari penggunaan gadget yang berlebihan ini, ya. Dimulai dari olahraga yang mungkin cocok untuk teman-teman lakukan, yaitu adalah pagi hari jam 5 pagi, ya. Saya sudah mulai untuk melakukan olahraga pagi di pukul 4.30, ya. Saya sudah mulai untuk melakukan itu supaya wajah kita juga fresh, dan ini terbukti. Saya pernah melakukan ini dan ini saya bandingkan pada diri saya sebelum melakukan olahraga di pagi hari, dan lebih murung wajah saya itu pada saat saya tidak melakukan olahraga dan lebih banyak menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari saya. Bayangkan, dalam 24 jam dalam satu hari itu satu pertiganya kita gunakan untuk menonton atau melihat video pendek di gadget kita. Inilah yang membuat kita kurang produktif dalam kehidupan sehari-hari kita, padahal banyak hal yang bisa kita lakukan daripada memegang telepon genggam kita untuk scroll hal-hal yang tidak perlu, menonton hal-hal yang tidak membuat kita produktif, ya. Jadi teman-teman harus mulailah olahraga, tingkatkan literasi atau membaca buku-buku yang memberikan investasi dari leher ke atas, ya. Teman-teman semua, pastikan juga waktu kita itu jangan terbuang. Artinya, contoh, ya, kita mungkin sudah mulai stop dopamin daripada gadget ini, tapi kita juga tidak boleh berleha-leha, baik itu tidur, baik itu duduk merenung, ya. Karena merenung ini juga membuat teman-teman stuck dalam perjalanan hidupnya. Maksud saya ini stuck ini di sini adalah stuck dalam suatu hal produksi di mana tidak memberikan suatu inovasi baru atau tidak meningkatkan kreativitas, ya. Ya, mungkin ini juga pengungkapan saya masih kurang bagus, dan disinilah saya mulai belajar untuk mengungkapkan kata atau bahasa yang lebih baik, dan kedepannya saya juga yakin pasti saya bisa untuk mengungkapkan kata-kata ini menjadi susunan kata yang lebih baik. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman generasi Z atau generasi milenial yang saat ini berada di zaman modern di tahun 2025, supaya kita semua bisa berubah, ya. Harapannya dimulai dari, bukan harapan sih, saya mau teman-teman semua dimulai dari sekarang
olah olah atau ubah pola pikirnya, dan jangan sampai teman-teman kembali ke jalan di mana teman-teman tidak produktif seperti yang sebelumnya. Mulailah sekarang dan jangan ragu bahwa kamu pasti bisa. Nah, tontonlah untuk perubahan pikiran bawah sadar itu di YouTube-nya Success Before 30 ya. Di situ saya benar-benar sadar bahwa eh, kitalah sebenarnya yang meragukan diri kita sendiri, yang membuat kita tidak bisa berubah, yang membuat kita eh, merasa bahwa kita tidak pantas untuk kaya. Ya, maka tanamkan dalam pikiran bawah sadar kita itu, ya itulah insight yang saya dapat pada saat saya menonton video Success Before 30 tentang pikiran bawah sadar ya. Dimulai dari kita menanamkan dalam pikiran bawah sadar kita bahwa kita 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 siap kaya, kita siap mengelola kekayaan yang seperti ini atau seperti apa yang teman-teman impikan, karena Tuhan kita itu sangat kaya. Jadi jangan sampai teman-teman takut untuk meminta lebih banyak, meminta lebih banyak daripadanya, karena pada saat kita meminta lebih banyak kepada Tuhan, dia akan menunjukkan jalan ke tempat yang kita inginkan. Walaupun mungkin kadang ada beberapa dari kita merasa permintaan kita dan diberikan oleh Tuhan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi perlu diingat bahwa dari sekian banyak pengalaman yang kita lihat, baik itu dari sosial media atau dari cerita-cerita yang orang sampaikan di suatu podcast, di mana setelah dia mendapatkan suatu mukjizat ataupun suatu berkat daripada Tuhan, walaupun tidak sesuai dengan ekspektasinya, tapi yang diberikan Tuhan itu jauh lebih baik daripada yang dia minta. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk meminta kepada Tuhan, dan jangan pernah ragu kepada diri sendiri bahwa kamu bisa menjalani apa yang Tuhan berikan untuk kamu capai, atau tantangan yang Tuhan berikan untuk bisa mencapai sesuatu yang kamu minta ya. Jadi jangan pernah ragukan dirimu bahwa kamu bisa. Jangan pernah takut untuk memimpikan sesuatu hal yang besar, karena kamu pasti bisa ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit ya. Terima kasih saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih juga untuk waktu teman-teman yang sudah menonton, dan juga saya ucapkan terima kasih juga yang untuk teman-teman yang sudah langsung memulai di hari-hari ini ya. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih, semangat pagi.